Dalam 3 dari 4 kasus, orang yang sudah divaksin memiliki risiko kematian yang lebih rendah akibat COVID-19 yang parah. Benarkah vaksin COVID-19 bisa bikin mandul, picu penyakit jantung, bahkan sampai mengubah DNA? Apakah klaim tersebut benar? 5 tahun setelah vaksin pertama kali disuntikan, tim DW menelusuri klaim-klaim yang paling banyak diperdebatkan. Vaksin COVID-19 lebih berbahaya daripada penyakitnya. Studi mendalam di Prancis yang melibatkan 28 juta partisipan selama 4 tahun justru menemukan hal sebaliknya. Dalam 3 dari 4 kasus, orang yang sudah divaksin memiliki risiko kematian yang lebih rendah akibat COVID-19 yang parah. Tidak ditemukan peningkatan risiko kematian akibat penyebab lain. Sementara orang yang tidak divaksin mengalami lebih banyak komplikasi parah setelah terjangkit COVID-19. Intinya, risiko keseluruhan lebih rendah ketika seseorang divaksin. Kekebalan alami lebih baik daripada kekebalan vaksin. Sebenarnya hal ini tergantung situasinya. Infeksi COVID-19 yang terjadi baru-baru ini dapat memberikan perlindungan jangka pendek yang kuat terhadap reinfeksi dan penyakit berat. Dan dalam beberapa kasus bahkan lebih kuat dibandingkan perlindungan dari vaksinasi saja. Namun, gak semudah itu. Untuk mendapatkan kekebalan itu, seseorang harus lebih dulu terinfeksi dan pulih dari infeksinya. Risiko dari infeksi pertama sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kerusakan organ, COVID-19 berkepanjangan, dan masalah kardiovaskular. Vaksinasi justru bisa memberi kita kekebalan tanpa resiko-resiko itu. Vaksin COVID-19 bikin mandul. Tidak ada bukti dari studi populasi yang menunjukkan hal ini. Sejumlah penelitian berskala besar tentang tingkat kelahiran dan kehamilan menunjukkan tidak ada penurunan kesuburan pada perempuan yang divaksin. Sementara itu, untuk laki-laki, bukti saat ini juga tidak menunjukkan infertilitas yang berhubungan dengan vaksin COVID-19. Beberapa studi melihat perubahan jangka pendek dengan sperma sebagai parameter, tapi tidak ada bukti konsisten tentang kerusakan reproduksi yang berkelanjutan. Vaksin mRNA bikin serangan jantung. Tentu saja tidak sepenuhnya tepat. Memang ada resiko langka miokarditis atau peradangan pada otot jantung, terutama pada lelaki muda setelah vaksinasi jenis mRNA. Namun, studi menunjukkan bahwa infeksi COVID-19 menghasilkan risiko komplikasi jantung yang jauh lebih tinggi dibandingkan vaksinasi. Vaksin mRNA mengubah DNA-mu. Mitos ini sudah beredar sejak awal pandemi. mRNA tidak mengubah DNA. Tim DW sudah menjelaskan sains di baliknya secara detail. Jadi, 6 tahun setelah pandemi, kita punya jauh lebih banyak data tentang efek jangka panjang dari penyakit maupun vaksinnya. Vaksin COVID-19 memang tidak bebas resiko. Namun, infeksi jauh lebih beresiko daripada vaksinasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.